Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on the floors, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna last. I'm needing all your love, needing all your love. Oh, oh, oh my you, oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di Stadion Dogropati ini dalam rangka kegiatan kelas 5 tentang interaksi aset sekolah dan pengembangan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, maka di sekolah di Stadion Dogropati ini ada satu guru yang lulus 5 yang lolos ikut guru penggerak pada bulan Oktober. Kegiatan itu sudah berlanjut sampai nanti berakhir di bulan April. Maka ada salah satu modul yang akan dilaksanakan pada hari ini. Itu bukti nyata kepada semua. Nanti modul ini nanti ditayangkan di YouTube yang ditonton oleh semua orang. Jadi tadi di kelas 5 ini kan ada 22 orang siswa. Jadi diminta tadi diundang untuk datang ke sini untuk sosialisasi tentang tadi interaksi aset sekolah dan interaksi pengembangan tadi. Di sini saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih pada orang tua wali yang meluangkan waktu datang ke sini untuk melaksanakan suatu kegiatan di kelas 5, yaitu oleh Ibu Ica sebagai guru bergerak di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di Kecamatan Selatan yang dia punya sendiri. Insya Allah nanti ke depan lagi, nah ini nanti lolos, jadi terasa banget ditunjuk begitu. Jadi ini nanti lolosnya dari pusat. Siapa yang bernilai baik maka dia lolos. Jadi cara gampang mendapat guru bergerak ini. Selanjutnya dalam suatu kegiatan di sekolah ini maka perlu ada dukungan dari orang tua siswa di SD 2 Dogropati ini. Maka saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini maka bersemangat agar di sekolah SD 2 Dogropati ada berapa guru bergerak begitu, sehingga anak-anak ini tidak merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang cuma mengajar saja, karena ini menyangkut dengan IT juga. Anak-anak harus tahu IT, anak-anak harus tahu laptop, anak-anak harus tahu buka YouTube semuanya. Jadi ini menyangkut dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi saya bersyukur banyak bahwa Ibu Ica sudah sebagai guru penggerak. Nanti ke depan lagi ada guru-guru SD Dogropati yang menjadi guru penggerak lagi. Setelah saya melihat materi yang ada itu, saya tidak perlu panjang lebar karena materi ini nanti diberikan oleh Ibu Ica. Jadi barangkali dilanjutkan dengan kegiatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah sebesar-besarnya Bapak dan Ibu. Barangkali di hari ini saya sedikit mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu untuk hadir bersama-sama bersama-sama dengan saya, dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Dewan Guru terkait dengan sesuai dengan undangan yang sudah saya share ke Bapak dan Ibu kemarin terkait dengan hari ini kita rencananya akan mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya seperti apa. Bapak dan Ibu, terkait dengan materi yang akan saya bawakan ini, itu ada hubungannya dengan tugas modul saya, modul yang paling terakhir di modul yang 3.2 terkait dengan pengelolaan aset yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu, saya ajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan materi yang nanti akan saya sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, sekolah itu sebagai suatu ekosistem. Jadi ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi dalam satu ekosistem ada unsur yang hidup maupun yang tidak hidup. Dalam lingkungan sekolah, dalam sebuah ekosistem hutan pun demikian. Ya, baik Bapak Ibu saya lanjut. Untuk faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya, jadi yang tadi faktor yang hidup tadi, di dalamnya ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga kependidikan, ada pengawas sekolah, ada orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah. Jadi itu faktor-faktor biotik yang hidup ya. Untuk faktor abiotik sendiri, ini juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Sekolah kalau tadi ada banyak faktor biotik tanpa abiotik di dalamnya, maka itu pasti lumpuh Bapak Ibu ya. Kalau ada guru, ada murid, ada pemerintah, ada pengawas sekolah, kontra ada doi. Jadi keuangan juga sangat berpengaruh penting terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian sarana dan prasarana, ya, ini juga penting. Kalau ada guru, ada doi, ternyata dibangunan, pembelajaran di bawah setiap hari kan tak mungkin, panas hujan dapat. Kemudian lingkungan alam, seperti apa? Adanya hutan sekolah di sekolah yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar, ya. Jadi apa saja di sekolah kita di SD 2 Murabati ini terkait dengan ketujuh modal tadi. Bapak Ibu, yang pertama adalah modal manusia. Yang kita ketahui bahwa modal manusia yang ada di SD Negeri 2 Murabati ini, yang pertama kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan semuanya sudah sarjana, Bapak Ibu, semua sudah sarjana. Alhamdulillah. Yang kedua, poin yang kedua adalah 70% guru sudah sertifikasi. Artinya mereka sudah melaksanakan satu pendidikan yang sudah diakui, ada sertifikat pendidiknya, seperti itu. Kemudian 10% sudah menjalani PPG atau orang itu saya sendiri, ya. Kemudian 20% sedang dalam antrian. Itu adalah Ibu Rati dan Ibu Nisa. Mereka sedang dalam proses antrian, ya. Yang ketiga, kita juga memiliki komite sekolah yang aktif. Kemarin sudah ada pergantian komite. Pendanaan itu kita melibatkan komite seperti itu. Untuk yang kedua adalah modal politik. Nah ini pasti di antara Bapak dan Ibu ini sudah tahu. Yang pertama adalah kita melakukan penandatanganan MOU dengan berbagai pihak. Puskesmas jelas, ya. Kemudian BNN dan kampus Unhai. Untuk puskesmas, tiap tahun kan Bapak dan Ibu tahu, anak-anak ini pasti akan mau berapa suntik, ditimbang berat badannya, kemudian ada apa lagi itu? Pemeriksaan kesehatan baik di
ada titik-titik keterada berupa panggung keterada. Nah, itu kita melakukan penandatanganan pengembangan dan tiap secara berkala mereka datang. Kemudian BNN. Nah, ini terakhir kemarin kami tidak sama dengan BNN terkait dengan mereka membuat video kemarin nyanyi Mars BNN ya. Nah, orang punya salah satu program itu untuk memecahkan rekor muri menyanyikan Mars BNN dengan peserta sebanyak 10.000 orang. Nah, itu luar biasa. Jadi SD 2 Merpati juga terlibat, semua sekolah di Kota Tidore Kepulauan semuanya terlibat. Kemudian yang terakhir di tahun lalu saja kemarin kita juga penandatanganan MOU dengan kampus Unhai. Jadi nanti ya, baik Bapak dan Ibu, modal kelima adalah modal fisik. Yang pertama kita memiliki gedung utama, ini gedung belajar ya. Yang kedua kita punya perpustakaan. Yang ketiga ada lapangan upacara, ada lapangan bulu tangkis, ada kolam ikan, ada infokus, ada laptop, ada printer 2 buah, ada wireless 1 buah, ROM 29 buah, ada listrik, ada wifi, ada drainase, bot ini Bapak Ibu, kemudian ada air pump atau dinamo yang lancar. Untuk strategi pemanfaatannya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang lebih optimal. Kegiatan intra Bapak dan Ibu ini maksudnya adalah kegiatan akademik siswa. Misalkan orang pembinaan siswa dalam lomba atau dalam lomba tertentu. Tapi kalau yang ekstra kurikuler berarti itu di luar dari kegiatan akademik tadi. Misalkan kau suruh anak balik di rumah atau kasih tunjuk apa itu namanya ekstra kurikuler. Itu kan di luar dari kegiatan sekolah. Kemudian untuk yang kedua sebagai tempat sumber belajar. Nah, itu terkait dengan tadi lapangan bulu tangkis, ya seperti itu. Menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Kemudian kegiatan IT dan olahraga menjadi lebih lancar. Nah, kegiatan yang IT seperti apa Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu pada 2 minggu yang lalu saya kasih akun belajar. Tahu toh? Ada mungkin kita selip di Bapak Ibu tuh HP pos. Di Facebook paling belakang itu saya selip itu saya selalu pasti orang berapa kali tentang Canva. Bisa Bapak Ibu tanya sendiri. Nah, kita Canva ini terkait dengan dorong ke kegiatan IT. Ada beberapa anak yang tak bisa download. Terus ada akun belajar karena minta akses dari orang tua. Jadi kalau untuk masuk harus ada orang tua kasih santi dulu, perlu terisi seperti itu. Jadi orang terkendala. Tapi Bapak Ibu kita bisa manfaatkan orang punya Chrome. Jadi topik Chrome di sekolah ini yang dikirim adalah 29 buah, satu rusak, sekitar 8 atau 9 itu sudah goyang. Dan bukan hal ini tidak terjadi di SD 2 Merpati terada. Di SD 1 begitu, ya pokoknya sekolah yang dampak kena bantuan Chrome itu sama. Ada sudah beberapa Chrome yang sudah goyang. Jadi orang bisa manfaatkan yang tak goyang ini untuk kegiatan IT anak-anak dalam hal. Baik Bapak dan Ibu, itulah materi terkait dengan kegiatan pengembangan pemetaan aset yang ada di SD 2 Merpati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mau kita berdiskusi terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Barangkali Bapak Ibu bisa ada yang perlu yang ditanyakan, silakan terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Saya persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang apakah masih ada fasilitas sekolah yang belum dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ida, sudah luar biasa. Jadi pertanyaannya dari Ibu Ida terkait dengan apakah masih ada aset sekolah yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya coba jawab. Di sini toh tahu bahwa toh SD 2 Merpati ini punya gedung perpustakaan. Bapak Ibu, realisanya
Orang kayak gitu perpustakaan ini sejak 1 tahun lebih terakhir kemarin, guru-guru juga tahu, siswa juga tahu, orang memanfaatkannya tidak maksimal. Dalam artian, dalam 1 tahun terakhir ini ada rehabilitasi sekolah, sehingga semua orang punya perabotan, anak-anak juga tahu, semua perabotan sekolah, baik itu mulai dari saku-saku sampai buku dan apa segala macam, orang drop semua ke perpustakaan. Jadi kalau bilang anak-anak untuk masuk ke sana baca buku di perpus, orang masuk sana juga sobat flu. Karena saking berantakannya sampai di sana juga belum bisa dipakai. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, secara fisik SDN 2 Burabati ini dalam 2 tahun terakhir ini punya bantuan fisik yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena ini juga didukung oleh kepala sekolah. Orang sudah dapat bantuan kursi, anak-anak juga tahu kemarin kita sudah dapat tambahan kursi sebanyak berapa? Ibu Nunu kemarin? Yang pertama berapa? 67. Yang tahap 2? 56. Itu luar biasa. Jadi nanti orang sudah pakai meja ini lagi, meja dengan kursi ini sudah pakai. Dong ganti dengan meja yang ini, meja yang merah seperti ini. Iya, jadi luar biasa. Jadi untuk pemanfaatannya kurang maksimal di perpustakaan. Jadi orang nanti dalam beberapa bulan terakhir seperti semester 1 itu orang biasanya kalau membaca buku kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja pertanyaan dari saya, fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh siswa SD2 Burabati. Baik Bapak dan Ibu. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk fasilitas yang bisa digunakan untuk anak-anak di SD2 Burabati ini tadi sudah saya katakan. Secara fisik, alhamdulillah SD2 Burabati memang luar biasa sudah. Dulu saya ingat ketika saya baru kemarin pindah di SD2 Burabati ini, plafon di sini tempatnya ruang guru. Plafon yang di area sekitar ini dia semua jatuh. Jadi tolong taruh tempatkan anak-anak di sini. Biarlah guru yang ada di sini dengan plafon yang tadi rusak tadi. Karena tadi kekhawatiran tadi ketahuan anak ini kalau tiba-tiba dia jatuh. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa sendiri melihatnya. Secara fisik SD Negeri 2 Burabati luar dari biasa. Alhamdulillah. Untuk fasilitas yang lain yang bisa dimanfaatkan, orang di lapangan bola ini plus bulu tangkis. Tapi kadang orang untuk guru olahraga dia untuk pemasangan itu tiang itu nanti pada saat ini baru pasarkan apa? Anak-anak mau suka jahil, lo jangan tahu sampah ini kamu kasih masuk ke bawah DP. Waktu kalian itu aku heran sudah. Tiang bendera itu juga begitu, waktu kalian lo dia kasih masuk sampah pun ke bawah situ di situ. Jadi bapak tak perhatikan nggak, tolong lewat sudah. Tapi alhamdulillah pada kemarin di lomba kemarin lomba olahraga kemarin, alhamdulillah salah satu siswa dia masih kelas 3, memang siswanya tomboy, dapat juara 1 bulu tangkis, dan dia lolos ke tingkat kota karena memang anaknya memang lincah seperti itu. Jadi fasilitas untuk lahan tidur di belakang. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah sama-sama datang ke sekolah memenuhi undangan saya terkait dengan pemetaan aset di SD Negeri 2 Burabati. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan strategi pengembangan kegiatan ini insya Allah berjalan dengan baik. Dan saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.